AI Mix Portrait namanya. Jadi itu satu fitur itu dia ngeblending. Bisa dikategorikan makro lah gitu. Karena gue motret capung waktu itu. Motretin orang lari, motretin orang naik sepeda, bisa lah dapat minim blur. Halo teman-teman canggih, saya Aris Lukman, saya Oppo fotografer representatif. Hari ini saya bakal ngomongin sedikit nih tentang Oppo Reno 5 yang sudah saya coba-coba. Oke, nah sebelumnya mungkin gue bisa ngomongin dulu sedikit tentang tren yang tahun ini sepertinya akan semakin banyak lagi orang-orang akan mengkonsumsinya atau akan meng-create-nya. Karena gue ngelihat video-video pendek, short video seperti yang ada di TikTok, seperti yang ada di Instagram, itu semakin banyak orang yang mulai menikmatinya gitu. Nah, terutama buat kita-kita nih yang seringkali bingung nih, gue mau video apaan ya untuk YouTube channel gitu. Nah, gue tipe orang yang bikin YouTube channel kayaknya nggak jadi-jadi karena ngeditnya lama dan juga bikin kontennya kok kayaknya lama banget. Nah, kemarin ini gue melihat bahwa dengan adanya video-video pendek itu membuka opportunity atau kesempatan buat kita untuk berbagi apa sih yang sebenarnya kita pengen share dengan sesuatu yang lebih ringkes atau lebih simple. Nah, dengan adanya ini, gue rasa sebuah smartphone yang bisa mengakomodir itu adalah sebuah smartphone yang akan akan lebih excel atau akan unggul nantinya gitu loh. Karena sebuah smartphone yang bisa mengedit, memvideo, kemudian juga bisa mengedit langsung di smartphone-nya dan gak butuh waktu lama untuk renderingnya, itulah yang akan menjadi smartphone yang akan sangat bisa kita pakai gitu loh. Karena gue pengennya cepet, video, edit, and then upload. Itu yang akan gue cari gitu. Nah, di Reno 5 ini gue ngelakuin itu. Gue udah pakai Reno 5 ini sekitar 2 minggu. Nah, jadi selama gue pakai untuk fitur seperti videonya, mungkin terutama videonya lah ya, karena ada 2 hal yang gue suka pakai. Satu adalah AI Mix Portrait namanya. Jadi itu satu fitur itu dia ngeblending atau dia ngemasking. Jadi kayak double exposure gitu. Dimana lo bisa videoin dulu selama 15 detik satu scene, kemudian di blend dengan video yang lain yang maksimal juga 15 detik. Kenapa 15 detik? Menurut aku itu juga satu hal yang menarik gitu loh. Karena 15 seconds adalah waktu yang cukup singkat tapi acceptable. Itu di Instastory kita udah terbiasa dengan itu gitu kan, 15 detik video. Nah, jadi ini fitur yang menarik dan suka gue pakai dan suka lagi dieksplorasi. Kemudian ada satu lagi fitur yang dimana dia bisa nge-split. Jadi videonya itu mukanya gue dari front cam, kemudian dia bisa shoot juga menggunakan back kameranya gitu, namanya dual view video. Nah, ini juga menurut gue suatu fitur yang bisa kita eksplorasi lagi, yang cukup fun to use gitu, dan memberikan sebuah alternatif dalam video-video pendek yang kita akan bikin ke depannya. Jadi hal-hal seperti ini bisa jadi footage nih untuk kita stitch kemudian untuk dimasukin ke dalam video pendeknya kita. I think ini sih salah satu hal-hal yang menarik yang udah gue pakai di Reno 5 eksplorasi, terutama dari sisi videonya. Dari sisi fotografinya, yang gue suka adalah ultra wide lensnya. Itu satu hal yang menurut gue unggul nih gitu dibandingin produk Reno yang lain. Karena dia punya area untuk wide-nya itu juga cukup luas. Lebih luas daripada yang lain. Dan kemudian distorsinya minim banget. Karena dia ada satu sistem di dalamnya yang membuat supaya less distortion. Membuat gue jadi kayak foto-foto yang pengen dapetin yang lebih luas atau foto yang lebih dengan jarak yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh space-nya, gue bisa ambil fotonya dengan lebih bagus lagi, nggak terlalu aneh bentukannya. Nah, kemudian fitur foto lagi yang mungkin gue suka adalah dari sini adalah di mana shutter speed. Ya kan, shutter speednya, lag-nya itu sebenarnya gue bilang sih sangat minim dan nggak ada sih gitu. Jadi ini buat foto-foto yang sport, foto-foto yang buat motretin orang lari, motretin orang naik sepeda, bisa lah dapat minim blur asal dengan lighting yang cukup ya gitu loh. Nah, kemudian dari sisi portrait mode, nah satu lagi,
two time zoom. Oke, gue sempat motret waktu itu menggunakan two time zoom di sini gitu untuk sebuah subjek yang kecil, gitu loh. Nah, bisa dikategorikan makro lah gitu, karena gue motret capung waktu itu. Nah, kemudian dari sisi foto itu gue menggunakan two time zoom dan detail dari zoomnya itu dapat banget, depth-nya di belakang ngeblurnya itu juga kelihatan banget gitu. Jadi menurut gue ini jadi wow, oke, two time zoom-nya udah bisa jadi kayak makro kamera yang memiliki depth dalam sebuah gambar yang professional look gitu loh, kelihatannya profesional banget. Jadi dari sisi kapasitas kamera menurut gue ini juga udah upgrade-nya tinggi lah. Gue sempet pakai kamera depannya untuk ngevideo salah satu TikToknya gue untuk menjawab pertanyaan salah satu follower di TikTok gitu, dan kemudian gue gunain kamera depannya untuk video ya gitu, ngejelasin tentang kamera yang gue pakai. Nah, satu yang gue seneng adalah kualitas dari audionya gitu loh. Lo bisa langsung denger aja. Gue nggak pakai external mic waktu itu untuk nambahin suara supaya lebih clear, tapi ternyata hasil dari rekaman suaranya itu udah bagus banget gitu. Jadi menurut gue udah nggak perlu lagi external mic di saat itu ya gitu. Jadi memang untuk kamera depannya ini juga untuk warnanya dan juga clarity-nya itu udah cukup bagus gitu. Jadi for me yang udah menggunakan kamera depan ini untuk kebutuhan kayak gue video dengan menggunakan kamera depan ini udah cukup sih. Nggak perlu bolak-balik dengan menggunakan kamera belakang untuk bikin video lagi gitu. So buat ini it's good. Apa yang gue lihat dan gue pakai gitu. Gue Reno 5 ini memang cocok sih sebenarnya buat para kalian content creator satu. Kalian yang tertarik untuk menciptakan atau berkarya atau pengen bikin konten-konten di sosial media yang sekarang ini lagi memang orang-orang consume, ini yang menurut gue bisa menjadi salah satu gadget yang pas buat lo gitu.